Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Betami Sutra, reporter tribunbengkulu.com. Saat ini kita sedang berada di salah satu masjid yang cukup ikonik di kota Bengkulu, yaitu Masjid Jami nih Tribuners. Di mana Masjid Jami ini sendiri merupakan masjid yang direnovasi langsung oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, pada saat masa pengasingannya di tahun 1938 sampai 1942. Bagaimana bentuk dan keunikannya, mari kita saksikan ke dalam. Jami sebelumnya bukan Masjid Jami, namanya Surau Lamo. Surau Lamo itu sudah berdiri pada abad ke-18, lebih kurang tahun 28 pada waktu itu. Bentuknya juga kecil, tinggi dari ini, dan juga itu maklumlah semi permanen dibangun pada zaman nenek moyang kita dulu. Tempat umat Islam seputaran lingkungan ini untuk melakukan ibadah berjemaah. Pada tahun berganti, pada tahun masih pada waktu penjajahan, itu kita salah satu putra daerah yang terbaik di Indonesia, yaitu Bung Karno. Kebetulan diasingkan ke Bengkulu pada tahun 38. Pada waktu itu Bung Karno sendiri banyak mempunyai kreasi kreatif dan juga orangnya memang sangat jenius dalam memikirkan ke depan, baik pribadi maupun negara dan bangsa ini. Kenapa pada waktu itu setiap sore di masjid di surau ini dulu, setiap maghrib ibu-ibu melantunkan ayat suci Al-Quran. Pada waktu itu Bung Karno sering jalan-jalan sore, duduk istirahat di depannya di rumah-rumah tinggi, dia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran pada waktu itu. Sedangkan Bung Karno sendiri belum mempunyai pegangan kepercayaan atau agama. Dia tersentuh pada waktu itu dan juga ingin pendekatan terhadap remaja-remaja Bengkulu pada waktu itu. Dia rembuk dengan pemuka-pemuka lingkungan ini dulu. Timbullah ide beliau untuk lebih mendekatkan diri kepada lingkungan di sini. Dia merencanakan ingin merenovasi Masjid Surau ini supaya lebih cantik pada waktu itu. Hasil membakar para orang-orang dulu, terjadilah suatu kesepakatan Masjid Surau yang lama itu direnovasi. Lebih kurang pada tahun 38 itu berlanjut, selesainya Masjid Jami direnovasi pada tahun 42. Kita masih dijajah. Dan juga tidak segampang itu yang kita bicarakan. 4 tahun dalam proses membangun tersebut sudah pasti banyak kendala, hambatan yang ditemukan oleh para sesepuh kita dulu. Contohnya masalah keuangan. Masjid Jami ini kan dibangun oleh swadana dan swadaya masyarakat. Nah, terbentuknya pada waktu itu Bung Karno sendiri tidak tertutup pikiran beliau untuk menggalang dana untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini. Oleh karena itu pada waktu itu Bung Karno membentuk suatu sanggar budaya, kalau nggak salah namanya itu Monte Carlo, untuk menggalang dana ke daerah-daerah. Kemudian berangkatlah Bung Karno membuat grup tersebut ke Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan niat yang suci untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini. Alhamdulillah pada tahun 42 Masjid Jami selesai dibangun, digantilah namanya dengan Masjid Jami, sebelumnya Surau Lamo. Ya, Surau Lamo tersebut tidak juga dihilangkan begitu saja. Sebagian alat-alat bahan bangunan yang diambil itu dipindahkan di Kelurahan Baja. Dia tidak menghilangkan begitu saja nama Surau Lamo tersebut. Surau itu adalah tempat orang sholat, itu termasuk juga kalau sekarang ini langgar, kan sebangsa musola lah. Bergantilah masjid kan berarti tempat jamaah yang banyak. Pada waktu 42 sampai saat ini Masjid Jami ini alhamdulillah sudah dilindungi oleh negara pada tahun 2010, termasuk di dalam cagar budaya nasional untuk dijaga dan dilestarikan. Sebelumnya Masjid Jami ini
belum termasuk masjid cagar budaya. Oleh karena itu banyak juga fisik-fisik di luar masjid ini yang sudah hilang, sudah diratakan. Dan juga bangunan-bangunan yang di kiri kanan termasuk bangunan baru. Sedangkan fisik yang asli yang direnovasi oleh Bung Karno adalah badan masjid ini sampai ke dalam. Ini salah satu mimbar masjid menjadi kebanggaan kami di lingkungan masjid dan juga kebanggaan bagi Provinsi Bengkulu yang diakui oleh negara Timur Tengah tersebut. Mimbar yang benar, kemudian mempunyai jenjang-jenjang anak tangga yang dimana Nabi berdoa diaminkan oleh para malaikat sesuai dengan anak-anak tangga yang dibentuk oleh mimbar. Oleh karena itu banyak pejabat-pejabat dari pusat mampir ke Jami apabila data ada kunjungan kerja ke Bengkulu tetap sungkem ke Masjid Jami. Beliau mengatakan Masjid Jami itu nyaman, adem, sejuk sholat di sini. Itulah menjadi kebanggaan kami sini. Mungkin kalau untuk sejarah batas itu yang dapat kita ketahui masalah Masjid Jami ini. Dan juga terus terang aja fisik ini masih utuh yang direnovasi oleh Bung Karno, kecuali yang di luar badan masjid. Ya Tribuners, itulah tadi liputan kita terkait dengan sejarah dan juga penampakan dari Masjid Jami Bengkulu yang merupakan peninggalan dari presiden pertama kita yaitu Pak Bung Karno ataupun Insinyur Soekarno. Saya Betami Sutra, reporter tribunbengkulu.com, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.